macam sudah yang sudah bisa. Ini Tuhan kirim orang ini kemarin kasih sesuatu untuk apa? Iya toh? Tuhan kirim orang ini tuh semua mati baru tambah suruh orang ini kemarin jalan minta lagi. Coba saudara bayangkan. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita kan tidak? Sudah kurang baru aku bantu saya dulu kak. Darah Yesus, aku mau mati dekat sudah ada. Kalau saya mau jalan pinjam baru. Ini yang ada di pikiran ibu ini, ibu janda ini. Tapi apa yang terjadi? Amin? Apa yang terjadi? Ya, kalau saya mau bicara ini luas sekali. Apa yang terjadi? Elia kasih kunci, dia bilang jangan takut. Kau bakar makan, kau kasih untuk saya. Ayat 16 dia bilang apa? Coba baca, ibu pernah tahu baca ayat 16? Coba kita lihat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, Ya. dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Diucapkan dia bilang jangan takut. Itu kan Tuhan yang bilang toh. Nah, mari kita pikirkan. Kalau orang manusia buat yang kita ikutakan, tapi kita pikir Tuhan yang bilang dulu. Kita selalu berpikir Tuhan bilang kah tidak? Ini kan dia yang bilang. Tapi kalau Tuhan yang bilang mari saya ikut. Amin. Iya. Nah, akhirnya apa? Satu kata yang Elia bisa kasih buat perempuan ini dia bilang apa? Mari berkorban. Amin. Perempuan ini berkorban kah tidak? Sudah habis, tapi dia berkorban dalam waktu yang tidak ada. Sudah sedikit, tapi dia bisa berani memberi. Apa yang terjadi ayat 16? Tidak pernah habis, toh? Ini yang mari kita belajar dari situ. Kadang-kadang kita terlalu kikir lah. Kita tipu sedikit, kita sedih. Tapi saya mau ajak kita untuk kita belajar berkorban. Amin. Terima kasih untuk rumah ini. Kalau Teti dan ini terkasih, kita ibadah 1 tahun ini berjalan sampai Desember. Wah ini bukan korban ini. Tapi malam ini rumah ini dikasih untuk korban. Amin. Amin. Ingat itu. Ingat itu bahwa mari kita kasih sesuatu dalam bentuk apa kita kasih bagi Tuhan. Kita belajar berkorban banyak. Amin. Iya. Suami istri ingat. Cara seperti macam bangun pagi. Kalau bapak mau ke kantor atau bapak ke mana, istri putar teh sama bapak saja. Istri putar teh sama bapak. Itu bukan kebiasaan karena kok putar teh saya minum, tidak. Itu sedang berkorban. Habis bulan gaji. Habis bulan, bukan habis bulan, habis uang. Tapi akhirnya ada berkat Tuhan, kita nikmat sama-sama. Amin. Iya. Apa saja yang kita buat malam itu berkorban. Main musik itu berkorban. Angkat kursi saya berkorban. Sapu saja berkorban. Apa saja itu bentuk berkorban. Haleluya. Kita buat dulu. Kita buat buat yang kita belajar banyak. Saat kita buat itu ada mujizat sedang ikut kita. Ingat ya. Saat kita memberi itu saatnya mujizat Tuhan akan berlangsung. Itu mujizat sambil tunggu. Ini perempuan waktu dia buat di atas ayat di atas itu dia kerja. Tapi ayat 16 tunggu dia di bawah. Dia buat mujizat mulai berlangsung. Apa yang tadi bilang? Tepung tidak habis, minyak tidak? Itu kan mujizat. Tidak sadar bahwa ingat itu. Berkata terduga ada muncul. Dan itu yang kita alami. Saya dulu waktu baca ayat ini, saya ingat tadi siang 2 hari dia mulai sibuk. Saya bilang betul Dia kasih masuk, dia tidak tahu jumlah. Tiba-tiba keluar. Wah, Alkitab di ayat lain Korintus dia bilang, apa yang tidak kamu pikirkan, itu yang Tuhan siapkan. Ini berkata terduga, dan itu yang kita harus belajar, bahwa kita banyak berkorban bagi Tuhan. Tete dan nenek ini, kalau kita mau cerita korban ini sudah, Pak, saya terus bilang, tapi saya kisah itu orang, kalau saya mau tanya, nanti begini, karena memang orang berkorban. Ingat, yang pertama dari korban itu ingat, kita korban perasaan. Kita perasaan ini harus banyak berkorban untuk Tuhan. Amin. Yang kedua korban waktu, terus tenaga. Korban waktu itu seperti begini. Wah, biar itu penting, tapi saya mau ke ibadah, itu penting. Amin. Iya, korban waktu untuk Tuhan. Mau penting ke apa ke ibadah, saya harus dulu. Lain tinggal saya ibadah dulu. Haleluya. Iya. Kadang-kadang ibu-ibu mulai bicara kita musik kamu nih, itu yang saya minta musik, mari tunggu korban waktu kak. Tepuk tangan tuh kesalahan sedikit. Jangan yang tepuk tangan, kamu yang tepuk tangan. Bagaimana kita mau korban waktu? Ibu ini janda ini korban waktu betul. Ingat cuma sedikit saja waktu yang dibilang, cuma tinggal sedikit saja, berarti itu waktu untuk buang. Dia kan bilang sedikit saja kita dulu makan, waktunya kita dulu akan mati, itu waktu. Tapi dia korbankan dulu punya waktu kematian dulu untuk hidup yang kekal, untuk hidup yang tidak pernah ada kemiskinan atau sesuatu dalam kehidupan mereka. Ini mari kita cari. Terus korban tenaga. Kita mau korban tenaga. Saya pertama barang-barang dia waktu itu Tuhan ibu dong banyak saja. Sekarang ini satu sakit.
Tepuk tangan kesalahan juga. Kita mau korban. Mari kita kasih yang banyak bagi Tuhan. Saya waktu baca ini saya bilang, apa yang saya mau kasih lagi? Kalau cakar bongkar ini lewat saya kemarin saya beli bekas semua sudah. Tapi nanti. Kita mengambil pandangan dari perempuan janda. Dia memberi. Akhirnya apa? Dia korban, akhirnya Tuhan kasih yang terbaik bagi dia. Dia makan tidak pernah habis. Besok masih ada. Ini yang kadang-kadang kita ragu dalam kehidupan kita. Aduh, saya kasih baru nanti bagaimana? Aduh, depan ini saya putar teh tapi bagaimana? Aduh, kasihan. Aduh, mana sibuk kelihatan terlalu putar teh. Aduh, ini kelihatan sekali. Kok putar kasih habis ke sana. Nanti Tuhan isi di belakang sana. Amin? Iya, kita mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Jangan bilang kasar tadi bilang kikir lah, tidak boleh. Kalau kali bilang kikir itu nanti sambung ini kikir. Kalau bilang kikir berarti bilang itu kikir yang kikir ini biar gaji dengan kamu. Kikir artinya kita punya hati yang tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Untuk sesama kita siapapun dia. Ingat, saya ingatkan kita bawa contoh dari perempuan ini. Sedikit tapi dia berani berkorban bagi hambanya. Akhirnya apa? Mujizat Tuhan akan berlaku, dia akan diberkati. Malam ini kita yang ada, kita dengar firman Tuhan. Jangan sekedar kita dengar saja, kita bisa ucapkan amin, haleluya, terus kita pulang halelupa. Kalau haleluya, ale lakukan. Maaf ada orang ngambung sini ya. Ya, ale dengar, ale lakukan. Gitu. Yang haleluya, halelupa, tidak boleh. Tapi mari kita lakukan. Kalau kita dengar, kita lakukan, kita akan diberkati. Perempuan ini kan begitu toh. Ketika Elia bicara, dia dengar. Dia lakukan, dia diberkati. Ini yang kita pakai dalam kehidupan kita. Bapak kekasih, Tete, mereka sudah buat yang terbaik bagi Tuhan. Banyak kalau saya mau cerita, Tete dan Nenek juga biasa. Gedung besar ini yang kita sudah gantiakan ini banyak. Dan ini sudah bagian mereka. Mereka sudah korban. Korban mereka akhirnya, ya Mazmur dia bilang apa? Ketika aku memuji engkau, aku meninggikan engkau. Anak-anakku hidup dalam keperkasaan. Itu korban. Kita memberi yang terbaik. Kita tunggu panen hasil. Ya, saya secara pribadi sendiri saya bersyukur karena ya, saya satu sudah pergi. Saya akan berdoa untuk semua keluarga jemaat ini harus ada di dalam bagian keberkatan Tuhan. Amin. Ya. Dia satu sudah pergi. Tete dan nenek satu sudah itu sudah rasakan. Artinya sudah rasakan berkat. Nah, itu yang kita harus begitu. Kita banyak memberi. Akhirnya kita banyak memberi, kita tabur supaya bukan untuk kita tabur untuk belakang ini dia akan terima berkat Tuhan. Dan itu kata Daud dibilang seperti ini. Untuk itu di malam ini firman Tuhan yang tadi perempuan janda ini menjadi contoh bagi kita. Kalau dia bisa berani berkorban, mari kita juga bisa memberi yang terbaik. Waktu kita, tenaga kita, perasaan kita kasih untuk Tuhan. Sampai tangan kita, materi kita kasih. Kalau bisa 1.000 kita juga kasih. Haleluya. Iya, ingat ya, yang besok terima 2 juta itu perpuluhan jangan lupa ya. Iya, supaya tahun depan lagi yang 4 juta kamu. Ini cuma kasih tahu sedikit, kasarnya begitu. Jangan langsung bilang, aduh kurang sekali nanti 1.800.000 tambah kurang lagi. Iya toh? Biasa begitu toh? Iya. Ingat itu. Perempuan ini dia tidak lihat nilainya, tapi dia lihat bagaimana berkat datang. Tadi gitu toh. Dia bilang, aduh cuma tepung sedikit dengan ini. Karena kadang-kadang kita lihat jumlah. Aduh ini bagaimana kurang ini. 2 juta per 1.800.000. Hai, kasih 100 saya sudah. Firman Tuhan harus dibilang jauh kuru-kuru Tuhan. Tidak boleh. Kalau lepas, selesai. Saya tidak mau tahu berurusan dengan Tuhan. Tuhan kau punya, saya punya sendiri. Saya berurusan dengan saya. Tuhan kau urusan dengan yang lain. Ya begitu. Ketika kita kerjakan kita punya, ketika kita kerjakan Tuhan punya, kita punya, Tuhan tetap campur tangan. Amin. Iya, jadi supaya kita banyak berkorban. Bukan karena pendakwa ini supaya saya mau korban, tidak. Saya mau ajar kita supaya kita tahu memberi yang terbaik. Iya. Kadang-kadang saya lihat kita jemaat besar, tapi kadang-kadang kita punya cara memberi yang kurang. Jadi kadang-kadang sampai kita, aduh kurang. Tapi malam ini saja kita supaya kita memberi seperti itu. Baik, kita ngasih satu pujian.